Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-20 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairava Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Pada pertemuan kita kali ini mari kita mengulas tentang teknik meditasi siwa yang ke-8. Perlu diketahui, bahwa teknik meditasi siwa yang ke-5 sampai yang ke-9 ini menggunakan teknik perhatian. Berarti teknik meditasi siwa yang ke-8 ini juga sebagai teknik perhatian yang ke-4. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Teknik meditasi siwa yang ke-8. Dengan rasa bakti yang sangat mendalam, maka pusatkanlah perhatianmu pada dua persimpangan napas dan ketahuilah yang mengetahui. Ada sedikit perbedaan dalam teknik-teknik ini, ada sedikit modifikasi. Tapi meskipun perbedaannya sedikit pada tekniknya, untukmu mereka mungkin menjadi besar. Sebuah kata tunggal membuat perbedaan besar. Dengan rasa bakti yang sangat mendalam, maka pusatkanlah perhatianmu pada dua persimpangan napas. Napas yang masuk memiliki satu persimpangan di mana ia berbalik arah, napas keluar memiliki persimpangan lain di mana ia berbalik arah. Dengan dua pemutaran atau pembelokan ini, dan kita telah membahas pemutaran ini, sedikit perbedaan yang dibuat, yaitu sedikit di tekniknya, tapi bagi para pencari mungkin menjadi besar. Hanya satu syarat yang ditambahkan, yaitu, dengan rasa bakti yang sangat mendalam, dan seluruh tekniknya menjadi berbeda. Dalam bentuk pertamanya, tidak ada pertanyaan tentang bakti, itu hanyalah teknik ilmiah. Engkau melakukannya, dan kemudian itu bekerja. Akan tetapi ada orang yang tidak bisa melakukan teknik yang begitu kering dan ilmiah. Mereka yang berorientasi pada hati, mereka yang menjadi milik dunia pengabdian atau bakti, sedikit perbedaan ini telah dibuat untuk mereka. Dengan rasa bakti yang sangat mendalam, pusatkanlah perhatianmu pada dua persimpangan napas dan ketahuilah yang mengetahui. Jika engkau bukan dari yang cenderung ilmiah dari sikap yang ilmiah, jika engkau bukan tipe berpikiran ilmiah, maka cobalah teknik ini. Dengan rasa bakti yang sangat mendalam, dengan keyakinan, cinta dan kepercayaan, maka pusatkanlah perhatianmu pada dua persimpangan napas dan ketahuilah yang mengetahui. Bagaimana cara melakukan ini? Engkau dapat memiliki pengabdian atau bakti kepada seseorang, kepada Krishna, kepada Kristus engkau dapat memiliki pengabdian. Tapi bagaimana engkau bisa memiliki pengabdian kepada dirimu sendiri, kepada persimpangan bernapas ini? Fenomena ini tampaknya benar-benar bukan bakti. Tapi itu tergantung. Tantra mengatakan bahwa tubuh adalah kuil. Tubuhmu adalah rumah Allah, tempat tinggal Sang Ilahi, jadi jangan memperlakukan tubuhmu sebagai objek. Tubuh adalah kudus, tubuh adalah suci. Dan di saat engkau menarik napas masuk, tidak hanya engkau yang menarik napas, itu adalah mekanisme keilahian yang ada di dalam dirimu. Engkau sedang makan, engkau sedang bergerak atau berjalan, lihatlah dengan cara ini, itu sebenarnya bukan engkau, akan tetapi Sang Ilahi yang bergerak di dalam dirimu. Lalu semuanya menjadi benar-benar bakti. Dikatakan tentang banyak orang kudus bahwa mereka mencintai tubuh mereka. Mereka memperlakukan tubuh mereka seolah-olah tubuh mereka milik kekasih mereka. Engkau dapat memperlakukan tubuhmu dengan cara ini atau engkau dapat memperlakukannya seperti mekanisme. Sekali lagi aku katakan itu adalah satu sikap. Engkau dapat memperlakukannya dengan rasa bersalah, dosa, engkau dapat memperlakukannya sebagai sesuatu yang kotor, engkau dapat memperlakukannya sebagai sesuatu yang menakjubkan, sebagai sebuah keajaiban, engkau dapat memperlakukannya sebagai tempat tinggal ilahi. Itu semua tergantung padamu. Jika engkau dapat memperlakukan tubuhmu sebagai kuil, maka teknik ini akan membantu, dengan rasa bakti yang sangat mendalam. Cobalah untuk mempraktekkannya. Saat engkau sedang makan, maka cobalah untuk mempraktekkan, jangan berpikir bahwa engkau sedang makan.
Berpikirlah bahwa Sang Ilahi yang ada di dalam dirimu lah yang sedang makan, dan lihatlah perubahannya. Engkau sedang makan makanan yang sama, engkau adalah sama, tetapi segera semuanya menjadi berbeda. Engkau sedang memberikan makanan kepada yang ilahi. Jika engkau sedang mandi, sedang berjalan, sedang bekerja, maka lakukanlah hal yang sama seperti di atas tadi. Suatu hal yang sepele, yang sangat biasa akan tetapi akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Ubahlah sikapmu. Dengan engkau lakukan dari hal-hal kecil, maka teknik ini akan terasa mudah. Dengan rasa bakti yang sangat mendalam, pusatkanlah perhatianmu pada dua persimpangan napas dan ketahuilah yang mengetahui. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. 5 teknik meditasi siwa yang menggunakan perhatian ini akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dan mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.